Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas lempang atau sling bag dengan motif seperti ini. Sling bag yang simple ini menjadi semakin menarik karena mengombinasikan berbagai motif yang cantik. Di bagian sisi panjang, tas ini berukuran 24 cm. Sedangkan untuk tingginya berukuran kurang lebih 26 cm. Bagaimana? Sudah penasaran cara membuat sling bag cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini ya. Benangnya saya menggunakan benang polikilap. Kita siapkan 3 gulung yang ukuran 100 gram. Di sini saya menggunakan warna kopi susu. Hakpennya kita gunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Selain itu siapkan gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Pertama, kita buat magic ring. Kunci dengan 1 rantai dan isi magic ring ini dengan 16 SC. Pasangkan penanda. 2, 3, 4. Nah, untuk tali pendeknya di sini saya keluarkan supaya bisa ditarik. Kita lanjut membuat SC. Sudah selesai membuat 16 SC. Di sini tali pendeknya juga sudah saya tarik. Nah, lanjut kita akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, round pertama selesai. Selanjutnya kita akan kerjakan round kedua. Kita buat 2 rantai sebagai pengganti 1 HDC. Pasangkan penanda. Lalu kita tambahkan 2 rantai lagi. Skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat 1 HDC. Lalu kita buat 2 rantai. Skip 1 dan ulangi pola yang sama 1 putaran. Selesai 1 putaran, kita mendapatkan 1 HDC dan 2 rantainya sebanyak 8 kali, dan akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, round kedua selesai. Lanjut kita kerjakan round ketiga. Kita slip stitch dulu. Masuk di ruang 2 rantai. Di ruang 2 rantai ini kita buat 3 DC dan 2 CH. Saya
Saya buat dulu 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Tambahkan 2 DC lagi. Sudah punya 3 DC, lanjut tambah 2 rantai. Nah, ulangi pola yang sama 1 putaran. Selesai 1 putaran, kita selalu akhiri setiap roundnya dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, round ketiga selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round keempat. Kita awali dengan 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Nah, kita buat 2 DC increase sebanyak 3 kali. Ini terhitung sebagai 1 DC ya. Kita tambahkan 1 DC lagi di lubang yang sama. Ini 2 DC increase pertama kita. Lanjut. Nah, setelah 3 kali increase kita jadi punya 6 DC. Selanjutnya kita tambahkan 2 rantai. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Round keempat sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round kelima. Kita buat 6 DC decrease. Caranya di sini saya buat 3 rantai dulu sebagai pengganti 1 DC. Selanjutnya kita buat DC di lubang kedua. 3 serat kita jadikan 1, biarkan dulu, ulangi, Oke, di sini kita sudah buat sebanyak 6 kali, baru kita jadikan 1. Oke, 6 DC decrease ini adalah stitch pertama kita. Pasangkan penanda. Selanjutnya kita buat 5 rantai. Dan SC di ruang 2 rantai. Kemudian buat 5 rantai lagi. Oke, polanya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran.
Round kelima sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini, membentuk kelopak bunga. Selanjutnya kita mengerjakan round keenam. Kita buat satu rantai dulu, lalu SC di sini, di atasnya decrease. Tambahkan 6 SC di ruang 5 rantai. Dan 1 SC lagi di atasnya SC. Ulangi polanya 1 putaran. Round ke-6 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round ke-7. Di sini kita buat satu rantai dulu untuk mengawali round dan buat SC di lubang yang pertama. Selanjutnya, tambahkan 12 rantai. Kita menuju SC di atas decrease lagi, buat SC. Seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Round ke-7 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Lanjut kita mengerjakan round ke-8. Kita buat SC keliling. Penempatannya di atas SC kita buat 1 SC. Dan di ruang 12 rantai ini kita buat 15 SC. Polanya seperti ini, ada 16 SC, kita ulangi 1 putaran. Round yang ke-8 sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ke-9. Kita buat 4 DC increase. 3 rantai dulu sebagai pengganti 1 DC. Tambahkan 3 DC lagi di lubang yang sama. Sudah jadi 4 DC increase. Selanjutnya kita skip 3 lubang. Di lubang yang keempat buat 4 DC increase lagi. Ulangi pola yang sama 1 putaran.
yang ke-9 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round ke-10. Kita awali dulu dengan slip stitch menuju ruang di antara 2 DC ini. Satu, dua. Nah, di sini kita akan buat 2 DC, 1 rantai dan 2 DC lagi. Tiga rantai pengganti 1 DC. Tambahkan 1 DC lagi. Setelah membuat 2 DC, buat 1 rantai dan 2 DC lagi di tempat yang sama. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran ya. Round ke-10 sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round ke-11. Kita awali dulu dengan slip stitch menuju ruang 1 rantai. Nah, di sini kita buat dulu 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Tambahkan 1 DC lagi, masih di ruang yang sama. Lalu buat 1 rantai dan 2 DC. Nah, seperti ini ya polanya. Kita kerjakan di ruang 1 rantai. Buat 2 DC, 1 rantai dan 2 DC. Lanjutkan hingga 1 putaran. Round ke-11 sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita lanjut mengerjakan round ke-12. Kita menuju ruang 1 rantai. Slip stitch dulu 2 kali. Nah, di ruang 1 rantai ini kita buat 1 rantai naik dan HDC. Ini adalah stitch yang pertama. Selanjutnya kita tambahkan 5 rantai. Kita menuju ruang 1 rantai lagi. Di sini kita buat HDC, lalu tambahkan 5 rantai lagi. Kita ulangi polanya hingga 22 kali. Saya sudah selesai ulangi polanya sebanyak 22 kali. Di sini nanti akan menjadi bagian bawah tas yang lengkung. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian sudut. Di ruang 1 rantai ini kita buat HDC,
lalu 5 rantai, dan HDC lagi di lubang yang sama. Nah, jadinya seperti ini. Bagian sudut sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian atas ini yang dari awalnya lengkung akan kita usahakan untuk menjadi datar. Kita buat dulu 5 rantai. Di lubang berikutnya kita buat HDC. 5 rantai lagi. Di ruang 1 rantai berikutnya HDC. 5 rantai. Buat SC. Lima rantai. Nah, di sini kita buat slip stitch. Hasilnya seperti ini. Sudah mulai mendatar. Kita lanjutkan 5 rantai lagi, SC, 5 rantai, HDC, 5 rantai, HDC. Sudah sama sampai dengan bagian ini. Kalau terhitung dari bagian tengah yang slip stitch. Selanjutnya kita akan membuat bagian sudut lagi. 5 rantai, HDC, 5 rantai, HDC di ruang yang sama. Oke, ini bagian sudut. Sudah selesai 2 sudut. Kita tinggal lanjutkan 5 rantai, HDC, 5 rantai, dan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, round ke-12 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-13. Kita mulai dari sini, buat 1 rantai, lalu 1 HDC di atasnya HDC. Ini adalah stitch pertama. Selanjutnya di ruang 5 rantai ini kita buat 4 HDC. Kita ulangi pola ini sebanyak 22 kali. Setelah 22 kali, di sini kita bertemu dengan bagian sudut. Untuk bagian sudut, kita buat HDC di HDC. Lalu di ruang 5 rantai ini, kita buat 2 HDC
2 rantai dan 2 HDC lagi. Lalu 1 HDC di HDC. Setelah bagian sudut, kita lanjut di bagian yang mendatar di atas ini. Kita sebut 5 rantai ini sebagai lengkung ya. Kita buat HDC di 3 lengkung. Sama polanya. 4 HDC di ruang 5 rantai dan 1 HDC di HDC-nya. Setelah ketiga lengkung terisi, selanjutnya di 2 lengkung ini kita buat 4 SC. Yang bagian slip stitch tidak perlu kita isi. Lanjut kita buat HDC lagi di sini di 3 lengkung. Bertemu dengan bagian sudut, kita ulangi pola untuk bagian sudut sama seperti yang di sini tadi. 2 HDC, 2 rantai, 2 HDC. Untuk 2 lengkung sisa ini kita kerjakan dengan pola yang sama seperti 22 lengkung yang lainnya. Oke, round ke-13 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini ya. Di bagian atas terlihat cukup mendatar. Ini bagian sudutnya dan untuk bagian bawah tetap lengkung. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-14. Untuk round ke-14 akan kita beri penanda dulu. Kita bagi. Kita lihat dari bagian atas ini ya, yang slip stitch pas atas bagian tengah. 1, 2, 3, 4. Kita beri penanda lengkung ini. Oke. Lalu untuk bagian sudut nanti ada polanya sendiri. Sini sudah jelas ya untuk sudut. Bisa kita beri penanda. Nah. Lalu 2 lengkung dari sudut ini juga kita beri penanda. Perhatikan dulu posisi penanda untuk bagian atasnya seperti ini ya. Kita akan mulai round ke-14 dari sini. Di stitch pertama kita ini kita buat HDC. Kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Hingga bertemu dengan lengkung yang ada penanda pertama ini. Mulai dari yang pertama hingga HDC terakhir ini saya sudah membuat total 101 HDC dan bertemu dengan penanda
Di dua lengkung ini kita akan buat DC. Satu, dua, tiga. Setelah membuat 10 DC, kita bertemu dengan bagian lengkung. Di sini kita buat 2 DC. Di bagian HDC-nya. Lalu di ruang 2 rantai ini kita buat 1 HDC, 1 SC, dan 2 rantai. Kita langsung lanjut menuju bagian ini. Kita buat 2 DC, nah bagian sudut selesai. Kita buat DC di 2 lengkung berikutnya. Setelah menambahkan 10 DC, di sini kita buat 1 HDC. Lalu kita buat SC di 4 lengkung. Setelah membuat total 18 SC, di sini kita buat HDC. Lalu lanjut membuat DC di 2 lengkung berikutnya. Setelah membuat 10 DC, bertemu dengan bagian sudut lagi. Di sini kita tambah 3 DC. Satu, dua, tiga. 2 rantai. Dari sini SC, HDC, lalu kita isi sisanya dengan DC. Setelah 12 DC, kita bisa akhiri round ini dengan slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita akan buat DC, dimulai dari DC yang terakhir sisi atas ini. Kita awali dengan 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Lalu kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Termasuk di bagian 2 rantai ini ya.
kita kerjakan sampai titik ini. Oke, saya sudah selesai membuat DC hingga sisi atas yang satunya lagi. Sampai di sini saya dapat total 134 DC. Selanjutnya kita buat 3 rantai, balik, dan kita buat DC lagi mulai dari lubang yang kedua. Kita buat lagi satu baris ya, total DC nya sama 134. Oke, sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Jadi karena tidak ada penambahan, DC yang terakhir hasilnya akan sedikit melengkung seperti ini karena nantinya akan menjadi ruang untuk tasnya. Oke, selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita buat satu lagi yang sama seperti ini, tapi jangan dipotong dulu benangnya ya. Oke, saya sudah selesai membuat satu lembar lagi dengan pola yang sama. Dan di sini benangnya belum saya potong ya, karena akan langsung kita gunakan untuk menyatukan kedua lembar rajutan ini. Jadi ini sisi baik, yang ini juga sisi baik, kita saling temukan. Yang akan kita jahit adalah sisi dalam. Kita satukan dengan tusuk SC. Stitch pertama kita temukan dengan stitch pertama, kedua dengan yang kedua, begitu seterusnya. Oke, saya sudah menyelesaikan jahitan untuk kedua rajutannya. Terakhir di sini kita buat satu rantai dulu. Baru kita balik rajutannya. Hasil jadi jahitannya untuk bagian sisi luar terlihat seperti ini. Jadi untuk ruangnya cukup luas untuk membawa beberapa barang. Selanjutnya dari sini kita akan membuat list untuk bagian atasnya. Jadi langsung tanpa potong benang. Di bagian DC kita buat 3 SC. Seperti ini, lalu kita lanjutkan isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Jangan lupa untuk memasangkan penanda ya.
Sudah selesai membuat SC satu putaran untuk list bagian atasnya. Dari sini kita tahan dulu, kita buat strap yang nantinya akan kita sambungkan sambil membuat list bagian atasnya. Saya sudah selesai membuat strap atau tali panjangnya. Di sini saya buat 4 SC bolak-balik, lalu SC keliling. Kita akan satukan dengan tasnya di bagian samping sini sambil mengerjakan listnya. Untuk caranya, di sini kita buat SC kelilingnya tanpa slip stitch, jadi kita langsung memutar seperti obat nyamuk ya. Saya kerjakan dulu SC hingga mencapai bagian tengah sisi yang satunya. Oke, saya sudah sampai di bagian samping sisi yang satunya. Di sini strapnya kita pasangkan seperti ini, posisikan di bagian tengah. Kita satukan dengan membuat SC seperti ini. Oke, sudah tersambung. Kita lanjut membuat SC. Sini saya sudah menyambungkan kedua ujung strapnya. Selanjutnya kita tinggal tambahkan SC keliling hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Nah, di sini saya sudah selesai menambahkan 5 baris SC. Selanjutnya kita tinggal tambahkan furing. Saya sudah selesai menambahkan furing untuk di bagian dalamnya. Saya pakai warna yang lebih gelap supaya di sini motifnya lebih jelas terlihat. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas lempang dengan model seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.